Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia Markus Nadi dengan NIM 1017 dari kelas TE22C akan menjelaskan mengenai modul keempat pada praktikum statistika industri terkait korelasi dan juga regresi untuk memenuhi pertemuan praktikum saya pada mata kuliah statistika industri. Sebelum lanjut lebih detail dengan software SPSS-nya, kita perlu mengetahui kegunaan dari korelasi dan regresi itu sendiri. Yang untuk korelasi yaitu apakah ada hubungan antara kedua variabel atau lebih. Dan jika regresi digunakan untuk memprediksi seberapa jauh variabel tersebut mempengaruhi. Nah, untuk lebih detailnya mari kita langsung ke software SPSS-nya. Nah, ini merupakan tampilan dari software SPSS. Di sini merupakan data view, di mana ini menu untuk menambahkan data-data. Ini adalah menu variable view. Variable view yaitu menu untuk menambahkan variabel-variabel untuk diisi pada data view. Nah, untuk data pada korelasi dan regresi itu sendiri, saya sudah mendapatkan datanya. Ini merupakan data yang saya dapatkan untuk menganalisis korelasi dan juga regresi, di mana terdapat total data 20 mahasiswa dengan menggunakan dua variabel, yaitu variabel pertama yang adalah nilai UAS mekanika teknik, dan yang kedua yaitu variabel IPK pada semester ketiga. Kita lihat variabel view-nya untuk lebih detail. Nah, di sini ada label pada nilai UAS mekanika teknik dan juga IPK pada semester ketiga. Nah, dilabeli X dan Y dikarenakan pada analisis korelasi dan juga regresi terdapat dependent list dan juga independent list. Dependent list merupakan variabel yang mempengaruhi. Nah, di sini variabel mempengaruhi yaitu IPK pada semester ketiga. Nah, lalu variabel yang dipengaruhi yaitu independent list, yaitu nilai UAS mekanika teknik dengan label X. Nah, untuk melanjutkan analisis korelasi dan juga regresi, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tahu apakah sebaran data yang kita dapatkan ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui sebaran data distribusinya normal atau tidak, yaitu dengan menggunakan uji normalitas. Nah, untuk melakukan uji normalitas, kita pergi ke menu analyze, lalu descriptive statistik, lalu ke explore. Nah, ini tampilan awal pada menu explore. Nah, kita tambahkan variabel X dan Y ke dependent list untuk mengetahui apakah dua variabel ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, setelah menambahkan ke kolom dependent list, kita ke menu plot, lalu mencentang normality plot with test. Klik continue,
dan lalu klik OK untuk mengetahui hasilnya. Nah, untuk hasil explore ada case processing summary, ada descriptive, dan juga test of normality. Nah, biasanya untuk mengetahui sebaran datanya berdistribusi normal atau tidak, kita menggunakan hasil pada test of normality ini. Nah, untuk melihatnya yaitu kita melihat pada menu factorial dan pada tabel signifikasi. Nah, untuk mengetahuinya yaitu dengan menggunakan formula ketika signifikasinya lebih dari alfa, maka dapat dikatakan bahwa distribusi atau sebaran datanya normal. Lalu ketika signifikasinya kurang dari alfa, dapat dikatakan bahwa sebaran data atau distribusi datanya tidak normal. Nah, untuk nilai alfanya sendiri yaitu 5% atau sekitar 0,05. Nah, di sini untuk variabel X, di mana signifikasi yang didapatkan adalah 0,550. Jadi, 0,550 lebih besar daripada 0,05, dapat dikatakan bahwa variabel X berdistribusi normal. Lalu ada variabel Y, di mana didapatkan variabel Y 0,458. Untuk variabel Y, sebaran datanya berdistribusi normal karena signifikasi lebih dari alfa, yaitu 0,05. Jadi sebaran data dari kedua variabel ini yaitu berdistribusi normal. Nah, setelah kita mengetahui sebaran datanya berdistribusi normal atau tidak, kita dapat melanjutkan pada analisis korelasi. Untuk mengetahui analisis korelasi, kita pergi ke menu analyze, lalu pilih correlation dan pilih bivariate. Nah, ini adalah tampilan awal dari bivariate. Kita masukkan kedua variabel ini ke kolom variabel. Lalu langsung klik OK untuk mengetahui hasilnya. Nah, untuk hasil correlation atau korelasi dapat dilihat pada hasil atau tabel berikut. Nah, kegunaan pada hasil correlation ini dapat dilihat ketika formula koefisien variabelnya lebih dari R tabel, dapat dikatakan bahwa terdapat distribusi yang signifikan pada variabel tersebut, atau hak nolnya diterima dan hak alternatifnya ditolak. Nah, ketika koefisien variabelnya lebih kurang dari R tabel, maka dapat dikatakan bahwa distribusinya itu signifikan pada hak alternatif atau hak alternatifnya diterima dan hak nolnya ditolak. Nah, di sini untuk hasil koefisien variabelnya didapatkan masing-masing variabel yaitu X dan Y bernilai 0,505. Nah, untuk mencari R tabel, kita dapat melihat pada N atau total datanya dikurangi 2, yaitu 18, baru kita melihat R tabelnya. Untuk 18 itu R tabelnya sekitar 0,37. Nah, karena R tabelnya lebih besar, lebih kecil daripada nilai koefisien dari
variabel nih, maka dapat dikatakan bahwa terdapat eh, distribusi yang signifikan pada hal alternatif. Jadi hal alternatifnya diterima dan juga hal nolnya ditolak. Nah, dapat dibuktikan dengan formula yaitu ketika totalnya kurang dari alfa atau 0,05 dapat dikatakan bahwa hak alternatifnya itu ditolak. Ini yaitu totalnya dari kedua variabel adalah 0,023 lebih kurang dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa signifikasi distribusi korelasinya pada hipotesis alternatif atau hal alternatif yang diterima dan hal nolnya ditolak. Nah, untuk mengetahui tingkat korelasinya, seperti yang sudah diajarkan, bahwa ketika korelasinya yaitu kurang dari 0,2, maka tingkat korelasinya itu lemah. Lalu ketika 0,2 sampai 0,4 itu tingkat korelasinya rendah. Lalu 0,4 sampai 0,7 itu sedang. 0,7 sampai 1 yaitu kuat. Nah, di sini karena koefisien variabelnya 0,5, maka dapat dikatakan bahwa tingkat korelasinya itu yaitu sedang. Dan karena kedua variabel ini koefisien variabelnya adalah positif, maka dapat dikatakan bahwa kedua variabel ini saling berkesinambungan atau searah. Nah, setelah mengetahui analisis dari korelasi, kita dapat melanjutkan pada analisis regresi. Untuk mengetahui analisis regresi, kita pergi ke menu nilai, lalu regression, linear. Nah, ini merupakan tampilan awal dari linear regression atau analisis regresi. Nah, di sini ada kolom variabel dependent dan juga independent. Nah, untuk dependent kita tambahkan variabel Y, yaitu variabel yang mempengaruhi. Dan independent yaitu variabel yang dipengaruhi. Untuk mengetahui hasilnya, kita langsung klik OK saja. Nah, untuk hasil dari regresi ada beberapa. Yang pertama itu model summary, ada ANOVA, dan ada koefisien. Untuk model summary digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan atau korelasi dari kedua variabel tersebut. Dapat dilihat pada nilai R, yaitu sebesar 0,505. Dapat dikatakan bahwa korelasi antar variabel atau variabel tersebut yaitu sebesar 0,05 atau dipresentasikan pada R square yaitu 0,255 atau sekitar 25,5%. Nah, dilanjutkan pada hasil ANOVA, di mana hasil ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah variabel tersebut dapat digunakan sebagai prediksi atau tidak, dengan menggunakan formula bahwa F hitungnya harus lebih besar dari F tabel. Dan jika F hitungnya kurang dari F tabel, maka
variabel tersebut tidak dapat digunakan sebagai prediksi. Nah, di sini tabelnya yaitu S2018 dan regression 1 dengan total 19 sekitar 4,4. Nah, di sini F hitungnya yaitu 6,165, berarti lebih besar dari F tabel 4,4. Maka dapat dikatakan variabel tersebut dapat digunakan sebagai prediksi dengan dibuktikan dengan nilai signifikasinya 0,023 lebih kurang dari alfa atau 0,05. Dan yang terakhir ada koefisien. Hasil koefisien ini digunakan untuk meninjau atau memprediksi seberapa lama variabel tersebut. Nah, kita bisa mengasumsikan sebagai contoh ketika asumsi kita variabel tersebut mempengaruhi sekitar 12 bulan atau setahun, maka dapat kita hitung manual dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus B kali X. X-nya yaitu merupakan asumsi berapa lamanya. Kita asumsikan 12 bulan. Berarti 2,963 ditambah 0,008 0,008 dikali 12. Pertama kita hitung dulu 0,008 dikali 12, lalu ditambahkan dengan 2,963. Hasilnya perkiraan 3,05. Nah, itu merupakan hasil dari analisis regresi. Nah, setelah mengetahui analisis korelasi dan regresi, kita mengetahui dengan data yang didapatkan dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara variabel tersebut dan juga terdapat distribusi yang signifikan pada variabel tersebut. Dapat diasumsikan dengan 12 bulan atau setahun dengan nilai atau dengan hasil 3,05. Jadi untuk model korelasi dan regresi ini dapat digunakan ketika variabelnya 2 atau lebih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.